Perang konsol game di tahun 2013 ini cukup menghebohkan. Di samping dari Microsoft dan Sony yang merupakan nama lama dalam dunia game konsol, beberapa di antaranya adalah pemain baru. Bagi para pecinta game konsol, kabar ini tentu saja sangat menggembirakan. Aktual Highlights kali ini akan menyajikan 5 konsol game terbaru yang launching di tahun 2013. Microsoft Xbox One. Microsoft akhirnya mengumumkan kehadiran konsol game terbarunya yang diberi nama Xbox One. Penamaan ini secara langsung telah mementahkan kabar yang menyebutkan konsol game anyar ini akan dinamai Xbox 720 atau Durango. Xbox One juga menyediakan banyak aplikasi, termasuk aplikasi Skype dengan kemampuan panggilan video grup. Ada juga mode Snap yang memungkinkan panggilan video saat sedang menonton film. Fitur baru di Xbox One yang tak kalah menariknya adalah melakukan panggilan melalui navigasi suara. Ada juga fitur Smart Glass yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol Xbox One dengan smartphone dan tablet. Ladies and gentlemen, I'm thrilled to introduce the PlayStation 4. Sony PlayStation 4. Tampilan konsol PlayStation 4 tampak kokoh dan modern, dengan warna hitam pekat tanpa banyak ornamen yang tidak perlu. Bahkan logo PS4 pun hanya muncul seadanya di beberapa sudut. Desain asimetris memberikan kesan futuristis yang cocok bersanding dengan perangkat home entertainment di ruang tengah rumah Anda. Sony juga mengumumkan bahwa pengguna bisa memainkan game-game dari disk tanpa autentifikasi online dan dapat memainkan game-game bekas. Ini adalah sebuah hal yang cukup melegakan para gamer yang sempat kecewa dengan Xbox One karena harus online minimal sehari sekali untuk proses autentifikasi dan verifikasi ke server Microsoft. Mad Catz Mojo. Di tengah hingar-bingar dan kehebohan dua produk konsol terbaru dari Microsoft dengan Xbox One dan Sony dengan PS4-nya, pada ajang E3 2013, Mad Catz dengan percaya diri memunculkan prototipe dari konsol game berbasis Android buatannya yang diberi nama Mojo. Mungkin bukan pesaing tepat untuk deretan konsol next gen seperti Xbox ataupun PS4, namun kehadirannya akan secara langsung berimbas pada pasar konsol game berbasis Android yang sebelumnya sudah lebih dulu digeluti oleh antara lain Ouya, GameStick, dan juga GamePop. Secara kualitas tampilan, game Android memang tidaklah seimpresif game konsol next gen. Tapi seiring perkembangan waktu, variasi game yang ditawarkan kian mumpuni. Wikipad. Dengan dirilisnya beberapa perangkat konsol game berbasis Android seperti Ouya atau Wikipad sendiri, tentunya menarik untuk disimak bagaimana kiprah perangkat-perangkat ini di pasar. Pada kuartal ketiga atau keempat tahun ini seharusnya sudah bisa diukur bagaimana keberhasilan perangkat khusus game berbasis Android ini di pasar. Berjalan di atas sistem operasi Android Jelly Bean, Wikipad dikatakan juga bisa digunakan untuk mengunduh permainan-permainan dari PlayStation Mobile milik Sony. Ouya. Dengan bentuknya yang modern dan keren, Ouya memang mencuri perhatian. Bukan hanya karena desainnya saja, tapi juga karena perangkat berbasis Android ini bisa membawa game yang terjangkau untuk dimainkan di TV. Spesifikasi gadget game ini antara lain prosesor Tegra 3 quad-core dengan 1 GB RAM, penyimpanan internal sebesar 8 GB, koneksi HDMI ke TV hingga 1080 pixel HD, Bluetooth LE 4.0, satu buah slot USB 2.0, controller wireless dengan dual stick analog, D-pad, 8 tombol, serta sistem tombol dan touchpad. Diperkirakan akan menggunakan versi Android 4.0.